seandainya lagi pilek dia lagi kurang fit. Ini bindengnya parah banget kan? Kan kalau dia nggak pilek kan bindeng juga. Cuman nggak parah-parah banget ya. Dan akhirnya jebol juga. Oh, lu yang jambret. Iya kali ya. Ini gara-gara itu. Oh, astaga. Halo Lengado, kembali lagi di Bagen Balerigen. Widih. Kenapa hari ini gue make gitar? Karena hari ini tamunya spesial, guys. Kemarin mungkin ada yang lihat gue di TikTok itu viral, gue nyanyi lagu di depan salah satu musisi gitu. Dan hari ini dia mau menyempatkan diri untuk hadir di sini. Davi Sumbing. Musisi, Davi Sumbing, musisi lu ya sekarang ya. Lu sekarang udah berani menyebut diri lu musisi belum? Muhihi. Kemarin kan lu kan haihan. Haiha. Sekarang kan udah hiha. Sekarang udah nyanyi gitu. Kayaknya nggak gitu-gitu amat lu ngobrol Davi dah. Nama asli lu tuh Muhammad Kadafi. Ya. Nah, itu nama lu kok Davi Siumbing. Kenapa ada I-nya? Bukannya emang pakai I? Enggak. Jadi dulu ceritanya ini Suci, Pak Suci, Bang. Nah, Pak Suci. Anak-anak pada bilang, "Pit, cari nama panggung." Karena dari dulu kan nggak pernah punya nama panggung. Wah, apa ya? Davi Kadafi. Oh, Davi Kadafi. Awal. Ini bagus nih. Tapi kayaknya kurang ikonik gitu. Apa ya? Davi Sumbing. Tapi Davi Sumbing kurang ah. Oh, Davi Sihombing. Siumbing, oh. Sihombing awalnya. Awalnya Sihombing. Ya. Terus ini sama anak-anak Solo. Sihombing gimana, Mas? Bagus tapi. Cuman takut yang punya marga tersinggung. Iya, takutnya itu kan marga kan. Berarti hanya hilangin aja. Jadi Siumbing. Oh, awalnya gitu. Oh, Davi Siumbing jadinya. Lu sekarang udah jadi musisi, udah punya lagu dan lagunya viral. Lagu pertama di listener itu sampai 12 juta. 12 juta. Gila lu. Cuman gak ada duitnya. Lu udah tahu kan tadi duitnya berapa kalau ada? Ada, tahu. Udah tahu kan? Nyesek nggak? Sebenarnya udah tahu itu udah lama. Oh, udah tahu udah lama. Ya udah, awalnya sih wah, gimana ya? Jangan kembaliin duitnya gimana ya? Karena kan itu jadi duit siluman kan? Jadi duit siluman. Oh, duit siluman. Iya. Oh iya. 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 Duit siluman, iya. Iya, jadi ya duitnya Enggak, gue mikir tadi nama orang, duit si Lukman apa gitu, maksudnya gue cuma mastiin doang. Bukan, Mas. Oh iya, sorry, iya. Duit siluman, duitnya dibayar cuman nggak tahu kemana. Nah, aku taunya kalau Spotify itu ada duitnya dan segede itu dari manajer SHA, Stadion Loan. Oh, Stadion Loan. Si Breng. Iya. Nih, kamu sekarang banyak duit ya. Dia bilang gitu pas waktu itu 6 juta tayangan, 6 juta pendengar. Duit dari mana? Aku bilang. Kalau duit dari YouTube aja cuma segini, waktu itu cuma bahas 1 juta pendengar gitu. Di YouTube 1 juta. Iya. Aku kira udah banyak itu kan. Lah, lebih dari ini harusnya katanya. Dengan 6 juta pendengar. Masa iya, Mas? Dihitung-hitungin sama dia. Akhirnya waktu itu dapatnya kalau nggak salah sekitar berapa ya? 300-an, 400-an gitu. Harusnya. Di 6 juta pendengar itu dapatnya 300 juta. Harusnya 300. Aku nggak tahu, lupa aku, pokoknya ratusan. Hah? Masa iya? Aku bilang, kan aku kaget ya. Iya, orang Trisakti aja pendengar bulanannya itu sekitar berapa puluh ribu gitu. Dapatnya sekian pi. Kan dia manajer. Iya, dia tahu lah, ngerti lah gitu-gitu kan. Terus duitku kemana ya, aku bilang. Terus langsung aku marah-marah ke temanku yang bantu upload segala macam ya. Padahal dia niatnya bantu. Marah-marah, udah mana duitnya gini. Lah, aku juga nggak tahu pi. Dia juga nggak ngerti soalnya dia cuma tahu upload doang kali. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol sama dia kan. Ngobrol-ngobrol, oh iya. Nggak lama di si
Bahaya Record ngomongin. Apa bahaya record? Oh, iya. bahaya record ini Solja. Iya. Iya. Ngomongin ini. Mi mau gabung bukan label apa namanya mah? Publishing. Mau gabung publishing ini ya. Ya, nanti kita atur semuanya supaya nggak kejadian kayak gini lagi. Karena aku juga cerita ke Om Renhat. Oh. Iya kan, anak-anak Bekasi deket tuh sama Iya. Om Renhat sama Tim X juga dan lain-lain. Ya itu akhirnya udah sini kita urusin. Akhirnya sekarang udah aman. Oh, nah yang lagu pertama tapi sampai 12 juta ini belum ada? Waktu itu terakhir tuh sampai 8 juta Pak. Oh 8 juta, berarti dari 8 juta ke atas itu udah ada? 9 juta ke atas 9 juta ke atas berarti udah ada udah tuh? jelas. Udah masuk, udah ada? Udah lumayan udah lah? masuk ke ini publishing. Publishing? Iya. Oh, lagu kedua juga udah masuk publishing? Lagu kedua udah masuk publishing juga. Keren. Berarti udah ada nih? Udah... Belum, kan per 3 bulan apa 6 bulan. Per 3 bulan baru, ada ininya, ada jangka waktunya baru dicairin gitu? Iya, ada. Oh, wah keren. Itu lu bikin lagu gitu dari One Piece ya? One Piece yang Kerasnya Kota. Kenapa lu senang banget sama One Piece? Seneng banget filmnya, terus ketika denger lagunya, seneng banget lah pokoknya. Nggak fanatik ya, tapi seneng. Seneng? Seneng. Oh enggak, kalau filmnya nggak ngikutin tapi ngikutin? Ngikutin semua Mas. Oh ngikutin? Ngikutin. Tapi kalau lagunya? Lagunya ada 2 lagu itu yang spesial? 2 lagu itu yang spesial. Apa aja judulnya tadi? Ming no Sake sama Memory. Ming no Sake sama Memories. Coba bisa nggak lu mainin gitar itu? Yang Memories. Memories gimana sih? Coba gue cari liriknya deh. Ming. Lagi bilang aku Mas. Lagi pilek, lagi ini. Lagi perjalanan jauh bro hari ini dia. Tapi bintangnya dari kapan? Bintang mulu ya. Ming no Sake wo kone yoku ya umika. Itu aku nggak hafal Mas yang Bahasa Jepang itu ya? Tapi yang Memories hafal aku yang Memories? Itu Memories ya? Chisana Koroniwa Takara no Chizuga. Iya. Gimana tuh? Chisana Koroniwa Takara no Chizuga Atama no Nakani Ukaune ite Itsu demo Sagashita na 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 Natenai yo ni Widih Shimo sekai ga kawaru no ara Nani mo shiranaka watashi ni surete ite omoide ga ino asanai yoni. Nah itu artinya adalah Artinya apa nih? seandainya dunia berubah, bawalah aku ke masa saat aku belum mengenal apa-apa. Saat dunia sudah berubah, Seandainya dunia berubah, bawalah aku ke masa saat belum mengenal apa-apa. membawa ke asal tempat belum mengenal apa-apa. Biar Supaya kenanganku nggak perlahan-lahan menghilang. filosofis banget ya. Iya, aku nangis aku pertama dengan Pertama tahu artinya. Iya. Kayak waktu itu kan pertama kali ngerantau di Jakarta juga. Kerasa gitu. Iya, karena kayak lu merubah sesuatu kayak kembali ke semua dari nol lagi kan di Jakarta kan. Iya, aduh, teman nggak punya. Iya. Iya, tahunya cuma kerja pulang. Terus coba aku bisa kembali ke masa lalu lah. Ke masa lalu ya. Barulah muncul tercipta Kerasnya Kota itu. Kerasnya Kota. Karena kerinduanku sama sahabat-sahabat. Waktu pertama kali. Bun. Iya, waktu di Pangkalan Bun. Itu Kerasnya Kota. Muncul karena ada kerinduan mendalam kepada teman-teman. Iya. Di lirik apa yang paling lu suka dari Kerasnya Kota itu? Yang kayak, ini kalau ibaratnya kan di setiap lagu tuh pasti ada lirik yang kayak, wah ini sih gue kayak nyawanya tuh lagu ini tuh di lirik yang ini nih. Kerasnya Kota tuh kayaknya
semuanya kalau rasa kota. Kerasnya kota semuanya. Apalagi rapnya, andai saja dunia berubah, ku ingin kembali Ke masa itu agar kenanganku tak pernah menghilang di telan kerasnya kota. Apalagi aku paling suka yang pas overtone. Yang naik tuh. Iya. Yang Ya, telan kerasnya kota. Seandainya lagi pilek nih, lagi kurang fit. Ini bindengnya parah banget kan kalau dia nggak pilek kan bindeng juga. Cuman nggak parah-parah banget ya, masih bisa nyanyi, masih bisa. Masih kuat aku tadi ini. Tuh. Oh, masih kuat. Dia melengking sendiri. Kayak, Langsung melengking. iya, kayak berubah sendiri settingannya. Ada settingan ya? Kayak begini ada settingan ya? Itu bikin berapa lama bikin lagu itu, Kerasnya Kota? Sebenarnya aku kalau bikin lagu tuh ini bang, nggak, karena awalnya udah komik duluan bang. Jadi tuh nulis tuh udah kebiasaan dari ilham. Oke. Jadi kalau nggak ada ilham nggak bisa aku bikin. Contohnya Kerasnya Kota, kangen banget sama sahabat-sahabat. Kangen waktu zaman kecil main, yang taunya cuma main gitu, nggak tahu duit. Belum tahu ya. Nih makanya kadang gini tuh. Waktu kecil kita pengen cepet-cepet jadi orang gede, orang dewasa. Begitu dewasa kita pengen banget balik ke masa kecil. Gitu ya. Makanya sampai sekarang aku masih main layangan bang. Lu beneran mainin layangan? Beneran. Ngadu atau yang anteng doang? Diem Yang doang? anteng, yang hias, layangan hias. Oh, layangan hias. Yang ada bunyinya weng. Wang, yang pakai inian ya, pakai kalau dulu pakai inian Suara. pita kaset. Dulu wang, di tadi kan makin wang, dia kan wang gitu kan. Layangan koang kalau istilahnya ya, layangan koang. Koangan namanya. Apa? Koangan kalau di sini. Kalau di sini koang ya, layangan koang. Kalau di sana? Dandang. Nah, ini jadi nggak tahu nih. Mau benerin juga bingung nih. Beneran dandang. Dandang namanya. Oh, dandang. Layangan dandang. Dandang tuh layangan yang bisa bunyi yang gede. Oh, koang di sini. Kalau Yang aku- benangnya aja pakai benang tali ini Iya, kan bangunan kan? Iya. Tali. Aku udah kebagian. Apa? Tampar. Apa sih bukan? Apa sih namanya? Yang buat inilah pokoknya buat batu bata tuh biasanya Iya. inian tuh. Buat ngukur. Kalau itu cepat kusut tapi. Cepet kusut. Iya, kalau kusut susah benerinnya. Biasanya aku pakai ini. Kalau aku di kos pakai tali jemuran. Tapi yang gede banget. ukurannya 2 mili. Oh, yang kecil. Tambang kecil. Ada tambang yang Cuman tajam nggak sih itu? Tajam nggak? Enggak. panas. Ya panas. Tajam kan, sih ya. enggak, tapi panas. Iya panas kan. Oh iya, kalau dulu gue mainnya pakai sarung tangan tukang bangunan. Jadi beli sarung tangan sekalian nama benangnya tuh. Sepaket. Iya, sepaket. Iya, dulu. Kalau masa kecil lu yang ini ada nggak momen yang kayaknya, duh gue kenapa nggak ngelewatin ini ya? Gitu ada nggak? Nggak ada sih, kayaknya udah Lu puas. ngejalanin semua. Iya. Ya? Tapi lu cerita tadi di tema, lu kan katanya waktu SD pernah dibully Itu di sekolah. di sekolah. Di Oh, kalau rumah- di rumah nggak? Di lingkungan rumah Di enggak. lingkungan senang ya? Paling di lingkungan tuh paling cuma di ini. Masa teman Dapi. Kenapa? Ya kalau kan kadang-kadang anak ada aja gitu. Oh ya suka ini Iya. geng-gengan, Iya. geng-gengan gitu-gitu. Paling ya. gitu-gitu doang. Oh, tapi nggak yang sampai elunya sampai sedih, sampai nggak keluar Nggak. rumah gitu. Nggak. Berarti tetap main Tetap biasa main. gitu. Aku pernahnya ini, nggak ditemenin, dibilang sumbing-sumbing. Nangis aku waktu itu. Nangisnya bukan ada dibilang sumbing, Gara-gara nggak ditemenin. oh, berarti lu berdamai dengan ya sumbing itu udah lama ya? Maksudnya udah dari kecil lah ya? Karena udah kebiasaan diceng-cengin sama orang tua. Ah, sama orang tua udah bisa dicengin? Iya. Hah? Gimana dicengin sama orang tua? Ya kayak komik-komik biasa ngecengin ya begitu orang tua dulu. Oh iya. Iya. Ibuku tuh pernah bilang gini, ini Apa anak, yang lu inget deh ceng-cengannya? kamu tuh jangan kayak gitu, kamu kan lahirnya tuh di tong sampah gitu.
Oh, di gitu-gituin. Iya. Kalau misalkan bandel atau kalau misalkan apa gitu ya, suka digitu. Oh iya, Nggak bandel juga sih. Random aja? Emang bercandaan. emang pengen bikin nangis aja gitu ya? Iya. Oh. Tapi lama-kelamaan jadi kebal. Jadi iya, secara Karena, mental. Mama aku pernah bilang gini, waktu yang aku nyari materi, pasti dia bilang gini. Dulu tuh mama pernah bilang gini, ini anak ini harus kita ceng-cengin dari keluarga, supaya nanti dia keluar ke dunia luar tuh udah kuat. Udah kuat. Iya. Wih, Dalam hati itu, wah visioner. keren juga. Tapi nyokap yang mikir gitu ya justru ya? Iya. Bukan bokap ya? Bukan. Soalnya biasanya kan kalau yang mikir mental kuat anak itu justru kan orang tua cewek tuh justru lebih soft, lebih lembut. Justru kalau lu dimarahin dia yang Kalau ibuku rebel dia, rebel. oh iya. Oh. Rebel dia pernah ini siang-siang Heeh. waktu masih SMA dia. Siang-siang dia ngambil nyuri motor, terus dituntun. Kan motorku dulu bunyinya neng 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 neng. Yamaha apa itu? F1 ZR bukan? Bukan, pokoknya kayak bebek lah. Kayak apa? Kayak apa? Kayak motor perempuan lah. Oh, kayak Supra gitu, kayak Iya. motor Supra, iya. Kaget gua. Kami salah ngomong. sorry. Takut salah ngomong, takutnya orang ada yang salah denger kan, iya. Kelepasan. Iya, kelepasan takutnya. Maaf. Apa, Satria? Bukan Satria? Bukan, Yamaha. Yamaha? Poswan kali ya? Forswan kali ya? Tahun Forswan 74. F1 ZR. 74. 74? Iya. Oh, motor jadul berarti, motor apaan? Coba ya. Ya udahlah, pokoknya motor Ya. 2 tak lah, ya itu. Dua tak. Heeh. Itu didorong sampai jauh, terus dicuri, dihidupin, jalan dia. Buset. Mau Jadi kemana? Mau kemana? Main aja? main, jalan-jalan aja naik motor. Emang udah nakal ibuku, Emang inilah rebel. emang pemberontak dia. Ya, berarti kalau bokap gimana? Bokap sama? Wah kalau bokap ini agamisnya, Oh, justru lebih soft ya? Nggak ngecengin lu? enggak, Oh. bapak nggak pernah. Tapi kayaknya kalau kayak ngecengin lu tuh di tong sampah gitu. Ini bukan ini ya, tapi kayaknya nggak tahu ya, kayaknya di tiap keluarga ada aja deh yang kayak gitu dah. Kayak misalnya ngecengin adeknya, nangisin adeknya gitu. Lu tuh bukan anak mama tahu sebenarnya. Lu tuh waktu itu tuh ada orang ngetok pintu, nah terus ditaruh di depan pintu gitu, terus kita besarin gitu. Suka abangnya biasanya orang tua, kadang abangnya tuh mamanya tuh misalnya tanya, "Emang benar mah?" Nah, mamanya tuh biasanya ya sebenarnya mama juga nggak pengen cerita, ada gitu-gitu tuh. Dulu tuh suka kayak gitu-gitu tuh. Tapi kalau aku kompak satu keluarga, Semua satu keluarga? semua ngecengin. Oh. Ini tuh sebiasa masalah ngecengin. Sempet percaya nggak lu? Sempet percaya. Yang dibilang waktu bayi pernah jatuh lah. Oh. Makanya sumbing gitu-gitu. Oh. Itu kan yang pijat bidan yang ambil dari rahim terus diambil, jatuh itu mah. Itu ibuku yang ngomong. Oh iya. Ya ini anaknya bu, jatuh. Itu dari nyokap lu? Iya. Iya, ya pecah. Ya sobek bu bibirnya. Ya nggak apa-apa dijahit. Diberas sama ibu. Oh, makanya mental lu waktu kecil ya udah keluar tuh ngedengar orang ngomong lu suming-suming apa segala macam tuh Udah biasa. udah biasa. Justru lu kalau misalkan mungkin kalau ini nggak, lu justru sedih kalau misalkan lu dianggap beda. Nah itu, iya, aku sedih. Waktu itu. Kayak dikasihanin, kayak misalnya jangan ini dia tahu dia gini gitu. Iya. Jangan main sama Dapi. Sama Dapi tuh sumbingnya nular. Sumbingnya nular. Sumbing nular itu kayaknya kalau ciuman sama Yono deh. Digigit itu mah. Sobek itu mana namanya. Ini kainnya kenapa banyak semut ya di sini ya? Terus tadi apa yang mana? Oh ya keluarga gitu akhirnya lu makanya kuat. Makanya kuat. Makanya kuat. Terus SMP mulai masuk ini tuh. Silat. SMP silat. SMP. Karena ini waktu SD itu sering dibully. Dibulinya bukan sama penduduk asli SD itu, bukan. Jadi ada orang pindahan masuk situ, tiba-tiba ngejajah. Oh. Terus sama yang dilakuin Belanda. Dengan sistem adu domba ya. Tapi aku pernah bang diadu. Jadi kan aku nggak mau ngelawan.
Terus ada anak baru pindah, kalem, cacat juga. Dia ini, Cacatnya apa dia? ubanan. Ubanan enggak kayaknya deh. Cacat bang, Ah, cacat. iya mungkin kelainan. Tapi kayaknya kan karena gini, tidak ada kegiatan yang mungkin akan merepotkan dia dengan uban deh. Kayaknya ya kalau setahu gue ya kalau ubanan itu nih tapi lu jangan nyari temen dengan gitu caranya dong. Ya gue ubanan masa gue cacat juga. Tapi kan kalau tua normal. Ini ada SMP, Dia SD. SD ubanan. Ubannya udah hampir. Ya mungkin bisa salah sampo kali atau apa. Dia dari kecil lah, kayaknya. Ya mungkin gennya kali ya kalau itu ya. Ya udah terus lu diadu sama dia tuh sama yang ubanan. Iya, ubanan. Penjajah ini datang tuh buat ngerekrut orang-orang. Oh. Jadi yang mau nggak dijajah sama dia, yang mau ikut dia. Nah yang nggak mau ikut itu yang dijajah. Waktu itu ada aku, terus sama tiba-tiba ada datang pindahan ini, yang ubanan ini. Aku nggak mau, karena aku baik-baik kan. Iya. Diadu. Siapa yang ini dari bahasanya gini kalau Kalimantan. Sudah kami bertambah kan, siapa yang bisa menang, enak nggak kami ganggu lagi. Oh siapa yang kalian bertamparan, siapa yang menang nggak dia ganggu lagi? Berantem aja nggak. Lu juga mau? Awalnya nggak mau berantem bang. Ya biasa lah, ada aja teknik dia. Coba pegang telinganya. Berarti gue penjajah hitungannya dulu ya. So gue suka begitu soalnya ke anak-anak kecil dulu. Pegang. Wih masa berani dipegang telinganya, masa terima. Malah. Tapi makin keras. Makin kenceng biasanya beginiin. Yang awalnya begini, nih begini doang nih. Terus tiba-tiba gini-gini dulu, kayak udah ini banget sampai diseret kan. Gitu bang. Sampai akhirnya pukul-pukulan. Di situ aku menang. Jadi dia pukulannya babi buta gitu gini. Ya, pukul asal-asalan. Aku kan sebagai orang penakut, menghindar gini aja. Nyari momen. Iya, pas dia momen gini kan kosong, tinju matanya tuh, bengkak. Bengkak. Besoknya dia nggak sekolah 3 hari. Oh iya. Iya. Terus dalam hatiku aku udah merasa, aku nggak akan dijajah lagi. Besoknya dimintain duit. Sama aja? Sama aja. Ya kirain udah nggak berarti dia nggak ini dong. Tapi lu kenapa nggak ajak dia berantem juga? Nggak berani. Oh dulu gue berani? Iya. Waktu SD? Waktu SD nggak berani. Waktu SD? Terus akhirnya makanya SMP lu ikut silat tuh? Hanya SMP aku ikut silat. Buat ngelatih mental? Iya, niatnya begitu. Aku kan masuk di SMP yang nakal-nakal, orangnya nakal-nakal. Masuk, wah. Aku masuk di SMP nakal-nakal nih. Berarti aku harus punya bela diri. Paling enggak. Akhirnya ikutlah silat. Ikut silat? Silat. Dapat seminggu, ternyata aku baru sadar. Kalau minus ketemu minus jadinya plus. Hah? Min ketemu min jadinya plus. Iya bener. Orang nakal ketemu nakal jadinya solid. Oh. Jadi damai tuh SMP. Jadi nggak ada, justru nggak ada yang nggak ada yang ini ya? Nggak ada. Justru kalau misal aku ganggu mereka malah ketawa gitu. Malah jadi bercandaan gitu. Oh ini nggak asik nih. Terus aku. Jadi malah nggak kepake tuh silat tuh? Nggak kepake. Aku bilang, aku keluar aja ya. Pas lihat itu terbesit, temanku keluar. Besoknya dia dipukulin. Nggak jadi aku keluar, nggak jadi. Ada anak silat keluar dari perguruan, terus dipukulin. Iya. Belum jago-jago banget lagi itu Maya kan masih baru kan. Soalnya itu kan ya, kata pelatih dulu, wah dia nggak bisa nih. Dia sudah mencuri ilmu kita. Terus anak-anak yang masih sekolah di situ, dia selalu mukulin dia. Besok mukulin dia. Akhirnya dipukulin dia. Makanya akhirnya lu nggak jadi keluar tuh. Gara-gara ngeliat itu tuh. Orang udah berdamai juga ya. Akhirnya lu latihan silat sampai jago kan? Sampai jadi pelatih. Kelas 3 SMP aku jadi pelatih. Kelas 3 SMP udah jadi pelatih? Iya. Jadi pelatih. Terus jadi atlet juga aku. Keren banget tuh. Kan ini. Apa? Apa nih? Ini. Apa nih? Lari. Kirain ini. Lu beneran berarti latihannya fokus banget tuh kan? Sampai akhirnya jadi pelatih, jadi ini.
Sebenarnya bukan karena semangat sih latihan, karena takut. Takut dipukulin. Aku kan orangnya penakut dulu, Bang. Tapi bener nggak kalau misalkan waktu lu udah semakin tinggi nih, iniannya nih, ilmunya nih, lu semakin nggak petantang-petenteng? Iya, kalau itu benar. Semakin ini ya, semakin Kayaknya bukan menjaga diri gitu. bukan semakin tinggi ilmu sih. Tapi Semakin lama makin bosen. Makin Bosen? capek gitu bertandang betenteng, gak ada gunanya itu. berarti sempet lu petantang-petenteng? Sempet Mas. Dulu awal-awal jadi pelatih, gua tantangin semua. Di perguruan atau di luar? Di luar juga. Oh iya. Iya, jadi kayak sok gitu. Oh. Jadi, apa ya, nah ada orang kayak gini nih. Nih orang naik motor nih. Orang naik motor lewat. Gua teriakin, Apa lu teriakin? berisik anjing. Awal-awal. Awal-awal Iya. tuh. Oh. Makin kesini makin latihan atlet. Capek petantang petenteng. Tapi lu pernah akhirnya berantem nggak? Maksudnya gara-gara petantang-petenteng tuh Pernah. akhirnya ada orang, apa lu gitu? Iya pernah. Sekarang yang pukul jadi tentara. Serius? Iya, jadi temanku. Eh. Ini dulu tuh kan waktu SMP sering main bola kan di kampung. Wah, si dia ini yang pukul ini ngasarin temenku. Wah, gak terima aku. Masa orang silat temennya diginiin terima. Pukul lah, pukul. Tunggu. Oh. Terus udah sholat maghrib. Kan biasanya anak-anak sholat maghrib kan. Sholat maghrib. Kebetulan kok hari itu teman-temanku nggak ada. Orangnya gede Bang. Sebagai gini orangnya. Aku waktu itu kan kecil kurus. Oh, seical. Nggak nyampe. Saya kan normal pertumbuhannya. Kan maksudnya Ical yang waktu lu SMP atau SMA gitu loh. Iya mungkin Mas Gugun segitu, tapi kurus. Dia tinggi gede. Ada tuh di selesai sholat dia keluar duluan. Jadi musola itu cuma ada satu pagar ini. Pintu keluarnya. Dia nunggu tuh di situ. Dan ditunggu gini. Aku pulang, aku kan nggak ngeliat dia. Maksudnya nggak peduli, nggak ngehirauin. Cuekin lah. Cuekin. Tiba-tiba dipukul. Anjing. Pukul. Aku pukulnya gini tuh. Menang tapi aku. Dapat pukulan lu masuk semua soalnya. Masuk semua. Malah menang, akhirnya nangis dia. Apa Dia nangis? Nangis. Tunggu, Bang. Tunggu. Dia panggil bapaknya. Wah. Kulun amat manggil bapaknya. Itu. Capek sendiri gitu. Dari situ dia akhirnya ikutan silat, akhirnya masuk tentara dulu. Enggak. Oh. Ikut silat, Mas. Kirain ikut silat Kenapa dia. tiba-tiba ikut silat? Ya kali makanya jadi tentara. Enggak. Oh. Terus setelah itu datanglah. Itu kan aku udah jadi warga tuh, udah jadi pelatih. Apa namanya? Setelah seiring waktu berjalan. Oh, seiring waktu berjalan. Susah banget. Susah banget. Memilih katanya. Seiring waktu berjalan ada pelatih atlet. Itu hal yang baru di sana. Apa tuh? Kedatangan atlet tuh baru. Sosok baru gitu. Oh, ada sosok baru datang. Atlet, pelatih atlet. Pelatih atlet. Wah, semangat aku. Wah, ini kayak prestasi nih. Latihan. Siswa kan itu kalau atlet nggak mandang latihan atau siswa ya. Jadi semuanya dilatih. Oh. Nah, suatu saat ada kejuaraan. Oh. Ada kejuaraan. Yang aku sakit hati adalah aku pelatih. Wah, yang dipilih malah yang masih siswa. Oh. Buat mewakili perguruan lu itu. Perguruanku. Kok yang dipilih yang siswa gitu. Kan aku yang pelatih. Wah, anjing, itu aku sakit patah hati lah di situ. Patah hati terus technical meeting. Ternyata di satu kelas itu bisa double. Bisa 2 orang. Bisa 2 orang. Pelatih itu nelpon aku. Kan di latihan itu yang dijagoin aku. Tapi si pelatih ini Pelatih atlet milihnya orang lain. milihnya si orang lain. Nah, nggak tahu ya kenapa dia milihnya dia. Mungkin ada aspek lain kan. Iya, mungkin ada penilaian lain lah gitu. Iya. Pelatih nelpon aku, sini cepet ke Padepokan bawa kartu pelajar. Oke, Mas. Buat apa, Mas? Buat ikut SHK katanya. Oke, Mas. Wah, itu aku semangat. Aku ingat dari rumahku ke Padepokan tuh bisa 1 jaman. 1 jaman dari zaman apa ke zaman apa?
bisa 60 menit. Oh iya, 60 menit. Ya kan gua bingung kalau 1 jaman terus. Akhirnya tanding lah aku. Berhasil tuh berkas lolos. Oh, berkas-berkas lolos nih. Lolos semua. Oh. Wah, senang banget. aku. Administrasi udah lolos, Iya. terus Nah, PR-nya satu lagi. Siswa ini lebih jago dari aku waktu itu. lu pun mengakui ya? Mengakui, karena di anak emasin gitu. Ah. Yang lain latihan 3 kali, dia bisa seminggu full. Oh. Dilatih sendiri sama Pelatih atlet. Ya karena mungkin pelatih atlet mempersiapkan dia benar-benar untuk itu kali ya. Untungnya waktu itu beda bagan, aku di bawah, dia di atas. Gimana nih masalahnya, gimana ya kalau ketemu? Ayo udah pasti kalah. Akhirnya, wah yaudahlah, kita pakai cara licik. Pakai cara licik. Pakai cara licik. Ngapain nih? Kan itu harus setiap pertandingan harus memperlihatkan kartu pelajar. Waktu itu, dia lupa bawa kartu pelajar. Wah ini momennya, aku bilang. Terus? Aku bilang gini, namanya Fajar. Jar, daripada nggak bisa ikut main, ini kan masih ada 2 pertandingan lagi nih sebelum kamu. Ini ambil aja dulu, daripada nggak bisa ikut tanding. Iya. Ya. Oh iya juga ya. Ditambah teman-teman yang lain ikut. Oh, iya, Setuju. Iya bener jar gitu. Ambil aja, ambil. Ayo aku temenin. Orang ngomong gitu. Yaudah, aku ngebut nih. Ngebutnya. Itu tanpa diketahui pelatih atlet. Itu rumah dia ke tempat itu berapa? 1 jaman. 1 jaman lagi? Iya. Dari zaman apa? Bang. Jangan gitu. 60 menit tuh. 60 menit. Singkat cerita, dia didiskualifikasi. Gara-gara telat. Gara-gara udah dipanggil ketiga, dia nggak muncul. Kan dia ngambil kartu pelajar. Iya. Oh jadi dia didis gara-gara dia belum datang, belum nyampe. Iya. Ya ampun anjing lu. Itu kita semua satu kontingen panik. Lu enggak dong? Ini dalam hati enggak aku. Kayak aduh gimana nih, aduh gitu-gitu ya gitu. Gimana nih, aduh bodoh banget sih Fajar. Iya. Oh malah lu panas-panasin lagi ke pelatih. Iya. Tapi dalam hati mampus. Singkat cerita datang lah. Kita semua udah ngumpul di depan Padepokan, depan pintu masuk. Dia datang naik Revo. Ingat aku motornya Revo, helmnya hiu. Oh. Yang kacanya jatuh-jatuh. Iya. Mas pelatih tanpa banyak ngomong, dari mana? Ngambil kartu pelajar mas, pukul lah, pak. Itu helm yang awalnya sini jadi ke belakang. Terus lu pura-pura pisahin, Pak sabar pak gitu. Pada Udah mas sabar mas. sabar mas. Gitu berhasil. Akhirnya singkat cerita mulus jalanku sampai final. Oh lu sampai final tuh kalau juara berapa? Juara 1. Juara 1? Iya, oh mungkin kalau Fajar ikutan lu bisa juara 2 kali ya? Mungkin. Iya. Itu dia. Karena kita nggak bisa mengalahkan secara otot, pakai otak. Oh, jadi ngalahinnya pakai otak. Terus akhirnya dia nggak jadi ini nih, nggak jadi nggak jadi tanding. Terus dia tahu nggak? Dia nyalain lu nggak? Rahasia ini nggak pernah aku bongkar. Oh dia belum tahu? Sama sekali nggak pernah aku bongkar. Oh. Pas waktu ada podcast ini aku diundang, akhirnya cerita. Pas kemarin di podcast apa gitu aku cerita, dia nonton. Oh di podcast Mas Denny. Oh di podcast Mas Denny. Iya. Dia nonton, di WA langsung bangsat kampir. Oh iya. Tapi udah kayak bercanda kali ya, udah kayak bangsat kamu. Tapi kan karirnya udah turun sekarang. Iya. Dia udah nggak jadi komik kan, nggak bikin lagu dia. Enggak mas, kan dia pesilat. Beda. Emang pesilat bukan ujungnya jadi komik ya? Bukan mas. Mas Denny aja atlet kan bukan jadi komik. Iya. Ini di sini sekarang lagi ada Mas Denny atlet ya? Atlet Indonesia. Atlet Indonesia silat, apa? Timnas tuh. Gokil nih hari ini nih. Makanya gue percaya nih si Davi ini kayak beneran jago deh buat silat tuh. Karena yang temenin aja hari ini Mas Denny loh, luar biasa loh. Saya kan ini mas. Apa? Ini. Pesilat. Martabak. Mas begini. Cuci piring ini martabak begini. Ya, itu.
Ingat aja jadi. Zaman dulu tuh ya, zaman-zaman dulu. Sampai akhirnya juara 1 itu kan SH Cup itu sekalian seleksi buat mewakili perguruan. Oh. Tadi kan tanding antar di satu perguruan tuh. Aku menang, akhirnya aku ngelawan perguruan lain. Di satu daerah itu, di kabupaten. Aku menang lagi, itu aku juara 1 lagi setelah itu. Wih, juara 1 lagi? Juara 1 dan aku Mewakili provinsi berarti? Iya. Oh. Juara 1 ngewakilin provinsi. Kabupaten. Oh, kabupaten? Iya. Mewakili kabupaten ke tingkat provinsi. Ke tingkat provinsi? Tingkat provinsi aku menang lagi. Keren. Terus baru ke Popwil itu. Oh. Jadi aku mewakili Kalimantan Tengah. Wih. Modalnya cuman ini nih. Otak. Kalau jerawat nih, jerawat. Oh, itu jerawat sih ya. Ada jerawat nih. Masih lucu dia ya, ternyata ya. Kirain udah fokus di lagu dia ya, masih jadi saingan ternyata. Ya, Bang. Terus akhirnya lu sampai di Kalimantan Tengah itu. Nah, di Kalimantan Tengah gimana? Mewakili Kalimantan Tengah? Mewakili Kalimantan Tengah. Di Porwil apa tadi? Popwil. Pokwil. Popwil. Popwil. Pekan olahraga pelajar wilayah. Pekan olahraga Pelajar wilayah. pelajar Popwil. Hmm. Oh, Popwil. Di Popwil, Popwil aku kalah sama Banten. oh kalah sama Banten. Ya. Soalnya pagi-pagi aku lihat kan. Kita mah pagi baru bangun jam 6. Dia tuh bangun udah jam 5, udah begini dia. Oh, udah pernapasan segala macem. Oh. Kita mah kan pagi bangun Sarapan, iya. lihat nih ngapain orang-orang. Itu bener-bener satu kontingen tuh. Misal ini hotel ya. Itu ngotak gini dia. Begini dia. Mana? Sampai jam 6. Udah pernapasan berarti mereka ini latihannya luar biasa ya, lebih ya itulah makanya mereka latihannya lebih panjang. Lebih panjang, lebih persiapannya lebih matang. Oh. Iya, waktu itu pun ini aku buka aja nih ya. Waktu itu aku berangkat ke Popwil itu biaya dari perguruan. Oh, nggak dari provinsi? Nggak ada. Kalimantan Tengah nggak ada ngeluarin biaya sama sekali. Hah? Nggak ada? Nggak ada. Berarti itu perguruan uang dari ya kalian bayar uang kas buat ini pelatih segala macam gitu-gitu. Oh. Bahkan ada temanku dia dari mana pulang pisau atau mana gitu. Dia juara 1 tapi dia nggak berangkat. Karena nggak ada duitnya. Waduh, kasihan banget. Dari mana dia? Aku lupa. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh pulang pisau. Pulang pisau. Pulau Pisau. Pulang. Mu. Pung. Lang. Pulang pisau. Iya. Pulang pisau. Iya. Buset, namanya udah serem tuh pulang pisau. Itu daerah Kalimantan. Kalimantan Tengah, Bang. Akhirnya dia kagak berangkat gara-gara Akhirnya tidak nggak didanai. berangkat. Duh, kasihan juga ya. Ada temanku, kasihan Kalimantan Tengah kalau masalah prestasi begitu. Padahal ini silat Indonesia ini loh berprestasi loh. Iya. Ini aku ngomong di zamanku ya. Nggak tahu kalau zaman sekarang iya. ya. Kalau di zamanku itu. Terus lu udah Popwil. Udah setelah itu nggak ikut tanding lagi aku. Tapi masih jadi atlet. berkecimpung di dunia atlet Masih berkecimpung di dunia atlet. Masih ngelatih, masih tarung-tarung ya kelas-kelas kabupaten masih. Masih. Kalau menang ada hadiahnya itu. Yang mana? Popwil. Semuanya lah, setiap pertandingan ya atlet itulah tadi tuh. Ada ya medali paling. Duit gitu? Nggak banyak. Oh. Nih, waktu itu aku punya hajat, Bang. Punya hajat, aku kalau bisa masuk sampai Popwil, aku bakal beli kambing untuk kurban. Juara 1. Itu udah masuk Popwil kan lu? Iya, tapi pas menang di provinsi Palangkanya nggak dapet duit. Oh. Terus aku hajat lagi, kalau aku bisa sampai masuk Popnas, juara 2 kan minimal. Aku mau beli kambing 2 buat kurban. Ternyata kalah. Kalau di Popwil itu? Iya, juara 3. Dan itu pun nggak ada duitnya. Juara 3 nggak ada duitnya. Jadi nggak jadi beli kambing dong? Nggak jadi, tapi namanya hajat kan ini ya, wajib. Iya. Apa namanya sih? Nazar. Nazar. Nah, itu dia. tetap beli berarti lu? Akhirnya beli kemarin, alhamdulillah. Baru kemarin Baru kemarin. Oh, baru ada rezekinya kemarin. Tahun ini.
Kurban tahun ini aku beli satu, tapi kurang satu. Satu kambing. Kurang satu. Kurang satu? Tapi kan lu nggak jadi masuk Popnas kan? Ya, tapi ya nggak apa-apa, tapi emang nggak apa-apa. memang pengen aja. Oh, katanya sempet cedera juga kan? Cedera. Aku selama jadi atlet itu, andalanku cuman tendangan akobra sama guntingan. Sama sedikit-sedikit dari depan, itu pun setelah aku juara provinsi. Memang disuruh ngelatih. Itu karena pukulanku udah nggak apa, trauma. Mukul udah trauma. Mukul trauma. Karena sini pernah lepas. Berarti main kaki doang ya? Kaki ya sama jab-jab tipis-tipis lah. Itu aja udah. Memanfaatkan yang ada aja. Kalau lu bisa pakai, tapi itu sebelum Popwil atau setelah? Kejadian lepasnya itu. Kelas 3 SMP itu. Kelas 8, kelas 2. Oh, berarti sebelum Popwil? Jauh sebelum Popwil. Berarti kalau lu tangan lu sehat, semua sehat, bisa Popnas kali lu ya sebenarnya? Wah, bisa ini. Bisa gantiin Iko Uwais lu. Berarti ya? Kejauhan, Mas. Kejauhan. Ya udah, Stepi hitam deh, Stepi hitam. Siapa itu? Itu ininya iparnya. Iya. Ya. Mungkin bisa. Mungkin bisa di Popnas bisa ya kalau misalkan sehat gitu ya. Nah, itu kejadian itu waktu tes hijau mau naik ke putih. Tes sabuk. Jadi aku tarung, adalah salah satu warga yang nggak pernah turun ke latihan. Tiba-tiba datang ke latihan, minta sambung, minta tarung gitu. Minta tarung, kan nggak sopan ya. Iya. Kalau gitu nggak pernah datang ke latihan, tiba-tiba mau tarung gitu. Akhirnya diturunin lah aku, karena waktu itu posisinya di latihan itu aku yang paling dijagoin. Turun kata pelatih. Turun lah aku. Bener, pas tanding KO dia. Dia KO? Sampai begini dia. Gitu. Tapi aku juga lepas. Lah lu lepasnya kenapa? Jadi aku asal tuh. Ngejep kanan. Kena dia. Mundur. Terus tendang A. Masuk ulu hatinya. Terus dia udah gini kan. Tendang mau berat kiri. Makin jauh dia kan mundurnya. Terus ujep. Aku kan kidal, Bang. Jadi kekuatanku udah penuh di kidal. Pas ngejep, lepas. Oh, ininya lepas? Pukulannya lepas. Pukulannya lepas, ini juga lepas. Oh, karena kekencengan ininya. Bunyi yang udah di kuping ya, bunyinya kayak kertas disobek. Ih, ada bunyinya? Bunyinya di telingaku gitu. Sakit banget rasanya. Gokil. Terus akhirnya? Akhirnya begini tuh. Dibaikin sama pelatih itu. Diangkat begini. Bunyinya gimana? Keletek. Keletek kembali lagi. Nah, cuman begini ya. Pas kembalinya itu kan ini banyak otot, banyak otot dan urat-uratnya di sini. Nah, pas dia ke sini, otomatis urat-uratnya begini kan. Pas dikembaliin jepit. Wah, itu tuh yang sakit. Sakit banget tuh. Jadi begini ya dulu. Gerak gini tuh, gerak sedikit gini. Sakit. Itu sakit. Iya. Gerak begini ya ini sakit. Terus sempat setahun setengah, 2 tahun lah. Aku latihan begini. Berarti lu nggak latihan tuh? Latihan, aku latihannya begini. Jadi ini. Oh, ini nggak difungsiin gitu? Enggak. Sembuhnya tuh ketika aku ketemu sama orang yang pernah ngalamin hal yang sama. Jadi dia juga atlet, dulunya atlet. Kejadiannya sama persis. Ngejep, tapi lepas. Nggak kena. Pukulannya lepas. Sembuhinnya tuh gampang banget ya. Saya cuma gini nih, ini tanganku ya. Diangkat terus ditarik sama dia. Ibaratnya dilepasin lagi. Sendinya dilonggarin gini, terus sama dia dipijit. Sembuh. 2 tahun aku begini. Abis itu udah? Sembuh, aku bisa digini nih. Langsung atau beberapa minggu? Langsung saat itu juga. Sumpah nih demi Allah, aku nggak bohong. Gila, itu pelatih lu biasa nyusun Gundam kali. Kenapa Gundam? Ya Gundam kan dipasang sendiri semuanya. Lego. Iya kali, bisa begitu. Tapi lu nggak ke dokter waktu itu? Nggak kepikiran ke dokter karena dalam pikiran tuh, wah ini mah masalah tukang pijat ini misalnya. Dan itu semua tukang pijat di Pangkalan pun udah datangin nggak ada yang bisa.
Nah, waktu itu pernah lepas lagi. Waktu tanding silat juga. Lagi tarung juga? Tarung. Tanding silat lepas lagi. Wah, itu sakit lagi. Nggak ketemu aku sama pelatih ini. Akhirnya aku ketemu sama orang, dia pernah belajar Cimande. Pernah belajar Cimande? Iya, dia juga bisa tuh. Tapi dia sedikit beda. Sedikit ada tambahan lah. Cara penyembuhannya sama, tapi sedikit beda. Dia jadi tuh di apa bedanya? Di kasih air panas dulu, kayak dikompres. Dikompres. Kata dia supaya otot-ototnya lemas. Iya, kompres lama tuh kompresnya. Terus ya sama, diangkat, ditarik, terus gini-gini. Sembuh juga. Ih, bisa ya? Iya, setelah kejadian lepas itu, setahun kemudian jadi sering lepas nih. Ini kan aku kemarin habis tanding nih, baru aja kemarin. Aku kemarin pure nggak ada mukul sama sekali. Tapi ini sakit nih. Ini sakit. Sekarang sakit? Sakit nih. Nih. Mau coba nggak? Jangan mas. Jangan. Siapa tahu gue bisa. Ini kan udah benar. Kan kalau mas coba, ini sakit mas. Tapi kalau kayak angkat galon gitu-gitu? Wah, dulu waktu setahun setelah kejadian lepas itu. Ya, sebelum ketemu sama pelatih yang bisa itu, setelah itu juga masih sering lepas. Jadi kayak misal aku ngangkat gitar nih, tangan kiri. Aku kan gini lah, jadi kebiasaan kiri semua. Ngangkat gitar bisa lepas tuh. Bahkan aku pernah lagi ngencangin rantai nih. Ngencangin rantai. Kan kita cara ngelihat itu udah lurus apa belum, bannya diputar ya. Kalau dia masih gini, berarti masih bengkok. Putar lah ban. Kotak. Tapi wah, sampai akhirnya udah kebiasaan. Aku. Akhirnya aku balikin sendiri. Lu udah bisa sendiri sekarang? Udah bisa sendiri sampai. Sakti lu berarti udah mulai hitungan nih. Dulunya aku butuh bantuan orang untuk narik tanganku ini. Sampai akhirnya udah mutiara begini. Nah begini nih. Bisa? Bisa. Tapi masih sakit-sakit gitu? Nggak ada sakit-sakitnya? Udah nggak sakit. Kalau kayak sekarang sakitnya karena apa? Gemetar. Apa ya? Geremet? Apa? Gemeteran. Jadi padahal kan kemarin aku tanding tuh nggak pakai tangan sama sekali, nggak pakai. Traumanya tuh ininya gemeteran karena takut nggak sengaja gimana. Tapi nggak sakit. Tanding biasa. Selesai tanding tuh megangin aja gini. Wah ada ini kali. Padahal kan kalau kata orang sugesti. Enggak, aku tuh sama sekali nggak mikirin ke sana, tapi dia gemetar sendiri. Saraf kali ya mungkin ya. Ada saraf atau apa gitu kali ya yang kena ya? Nggak tahu. Tapi ya gitu. Nggak pernah coba ke dokter, Dap? Kemarin kan aku kerja di rumah sakit tuh. Kerja di rumah sakit, jadi aku punya akses kemana aja. Jadi pernah aku waktu malam, jaga shift malam kan sepi tuh rumah sakit. Aku datang ke tempat radiologi. Ronsen? Ronsen. Nggak ronsen sendiri aku. Bang, tolong anuin dong. Pencetin? Pencetin, aku kan nggak paham pencetannya. Oh iya, pencetin. Jadi bahu ini mereng, apa sih namanya? Tulang belikat ini. Harusnya gini, aku begini. Kan nggak bisa disembuhin? Bisa dong kalau sama dokter. Waktu itu, yang dibawa ke silat Cimande itu, dia bisa nyembuhin. Cuman karena udah terlalu lama dibiarkan. Jadi ibaratnya dia udah tumbuh tulang. Gitu. Kayak tangan patah. Udah ada penyangganya lagi lah gitu, kayak batang baru lah gitu ya. Itu. Makanya aku kalau naik motor kelamaan tuh, sini sakit pasti. Bagian punggung. Tapi orang silat tuh bisa kayak tadi ada silat Cimande tuh. Apa bisa pengobatan alternatif gitu. Kayak apa namanya? Banyak juga tuh orang-orang kenalan gua pada inian ke Cimande kayak apa namanya? Berobat gitu, banyak berobat gitu, mijit gitu. Nah, kalau di silat yang lu tahu nih, kayak gitu-gitu tuh emang ada nggak sih kayak sakti atau kebal gitu-gitu lah? Kayaknya itu ranahnya Mas Denny nih. Ranahnya Mas Denny? Iya. Aku bisa jawab, cuman tapi enaknya biar Mas Denny. Mas Denny, boleh Mas? Boleh Mas ya, kita cerita-cerita sedikit ya, ngobrol-ngobrol sedikit ya. Soalnya dulu gue pernah, guru gue, sebenarnya itu bukan ilmu silatnya, tapi ilmu pribadi orangnya yang aku tahu. Ini terima kasih banyak nih Mas Denny mau main ke rumahku.
Aku tadi tuh sungkan, bukan masih bingung. Ini Mas Denny yang beneran yang sering sambung di TikTok kan kontennya sambung itu kan. Dulu aku waktu masih jadi atlet, nontonnya Mas Denny, Hanif YK, gitu. Oh. Nontonin. Aku udah pernah ngerasain dulu di sini. Patah. Lu tendang Mas Denny. Aduh. Oh, pernah dicoba. Oh, lu pernah sambung sama Mas Denny? Pernah. Oh, pernah. Pernah. Tapi gimana Mas? Dia Mas, hitungannya Mas? Kalau menurutku ya, Davi ini dia kidal kalau aku lihat. Iya. Karena aku cepat menganalisis permainan lawan. Iya. Pertamanya sempet nggak ketangkap aku tendangan dia. Wah, kidal nih, harus rubah posisi. Oh. Jadi jadi aku mati. pas aku rubah posisi langsung dia pusing. Tendang ke banting, nggak nendang kena tendang. Sudah kena tendang, kena banting baru nggak lanjut lagi. Cukup kan? Aku Lu udah nggak tahu lagi pakai cara apa ya? Jadi Mas Denny ini awalnya, wah dia mempelajari modelnya. Jadi aku kan ngangkut template ya. Ya tadi kobra, Kobra, T depan, sama gunting. Nah, pas dia nyerang, lepas kan, mau aku serang balik, kan dia posisinya nggak siap. Ternyata setelah aku lihat videonya, oh orang ini tuh sengaja. Mancing. Jadi nggak sengaja. Oh, Supaya- dipelajarin dulu iya. di beberapa menit awal. Supaya aku majunya lengah, dia langsung ngetep, wah. Udah mah, Jadi kalau kita kayak atlet nasional tuh Iya, Mas. bisa membaca pergerakan dalam sekian detik. Ini kira-kira mau nyerang apa, ini pergerakannya apa. Biasanya sih kalau atlet berpengalaman bisa kelihat serangan dia itu. Bukan berarti dia sakti, karena pengalaman. Karena pengalaman ya. Pengalaman. Ya, yang tadi dulu deh, yang sakti deh. Ini berarti ngomongin yang silat dulu nih. Yang silat nih. Kalau apa namanya? Kan kalau di film-film tuh suka ada tuh ngelihat dari pergerakan kaki, set gitu kan. Kayak Ipman lah gitu kan. Itu ada kayak gitu juga berarti modelnya. Iya, pergerakan, tapi bukan sakti dia, bukan bisa membaca ini. Kadang itu juga bisa salah juga. Kalau lawannya bisa melakukan teknik tipuan. Jadi kan teknik tipuan tuh pura-pura gerakan pengen nyerang depan, nggak tanya yang belakang gitu. kayak aku tadi. Dia nyerang, pura-puranya nyerang tapi nggak kena. Karena udah dipelajarin, kalau aku nendang pasti dia maju nih. Nendang balas nih. Nah, aku gitu kemarin. Jadi kalau di silat itu bukan cuma modal keras-kerasan saja, tapi harus pinter menganalisis. Jadi yang keras itu bisa kalah dengan orang yang punya taktik yang bagus. Kalau di pencaksilat. sama Jadi bukan kuat-kuatan aja. kalau yang tadi beda dong. Kalau yang kasus dia masih Fajar. Nah, Bukan. itu kan harus pinter, betul. Itu taktik juga tuh. Itu taktik. Iya, Strategi. iya. Makanya di silat tuh memang harus pinter ya. Nggak salah dong. Otaknya berarti di silat itu ya, selain kita kayak menyimpan energi segala macam, ini otak berarti jalan terus ya. Jalan. Jadi Ini kan- kita sambil nangkis, otak harus tetap jalan Jadi, ya. betul. Mas? Jadi sebenarnya kalau menurut pengalamanku, yang capek yang tadi kan cuma 2 menit, Bang. Yang capek itu adalah fokus mengamati ini, nebak dia mau ngegerak apa, itu tuh yang fokus, itu tuh yang bikin capek. Iya deh. Kita diam-diaman gini capek loh, Bang. Kita Apalagi diam-diaman kalau gini. ditekan. Iya. Lawan. Iya, apalagi kalau udah ditekan, wah ini, ini kayak kalau gue kayak gitu dah. Ini terlalu ini nih. Iya, udah. Kalau gue kayak gitu dah Mas. Kalau disuruh mikir sambil dipukul-pukulin gitu kayaknya, udah ngeblank langsung udah, nggak usah udah. Gitu kayak dah. Gimana caranya kita diserang tapi bertahan, Mikir balas nyerang. masuk serangan berikutnya ya. Iya, Oh. itu tuh yang bikin capek sebenarnya. Kalau maaf nih, mungkin banyak penonton yang belum tahu, termasuk saya juga sebenarnya belum tahu. Kalau Mas Denny ini udah sampai mana Mas untuk silatnya Mas? Kalau aku terakhir kemarin sebelum pensiun itu Asian Beach Game di Vietnam. ASEAN Beach Game. Beach Game Jadi beach, kalau beach itu mainnya di pasir. di pasir pantai. pantai. Oh. Itulah yang membuat saya tambah parah. Karena kan cederanya lutut. Karena pasir kan tekanannya. Berat kan? Iya. Setelah itu pensiun. Oh. Jadi karena sebelum pensiun ACL ligamen saya ini putus. Sempat operasi. Yang ini diiniin, yang ini yang putus. Karena banyak memakai tekanan yang kaki kiri. Iya. Ligamen itu yang mana? Ligamen itu yang di bawah dengkul ini, yang fungsinya itu buat belok, Buat ngunci, elastis. ini ya? Ya, buat belok balik lagi. Nah, putus yang buat balik lagi itu, makanya nggak elastis. Makanya kenapa kadang dia lepas kontrol tendangan suka srek, karena elastis baliknya lagi nggak, udah putus. Nyambung nggak sih?
Nyambung. Ya buat Nyambung kalau terdangan Mas aku sih. ngerti Mas. Ngerti ya. Ya Dia Davi juga aku mikir ngerti gitu. Davi ya. Enggak, maksudnya Davi ngerti, Mas juga ngerti. Jangan diliatin gitu Dav, saya ngerti. Gue juga udah agak takut sama lu nih. Silat juga nih soalnya nih. Oh berarti paling Mas pernah dapat apa aja Mas untuk piagam atau piala? Ya pernah Mas. Mas benar. Wih, keren. Serem, Bro. Gokil lah. Tapi nah, ini Mas, berarti tadi gimana terakhir di Asian Beach Beach di di Vietnam. Vietnam. Nah, selain di Indonesia berarti silat itu di negara-negara luar juga banyak ya? Indonesia itu sudah ada kejuaraan dunianya. Jadi cuman belum masuk Olimpiade. Nah ini lagi target supaya gimana caranya Indonesia bisa masuk Olimpiade. Karena Indonesia selalu jadi juara umum kalau kejuaraan dunia. Silat ya? Silat. Ya, kalau ada Olimpiade bisa jadi salah satu yang diandalkan untuk Indonesia. Cuman untuk masuk sana tuh susah. Untuk masuk Ke jadi Olimpiade. cabang olahraga kali ya? Atau Iya. kejuaraan di Olimpiade itu ya? Berarti di luar negeri tuh banyak Mas ya yang silat-silat gitu ya? Ya sudah menyebar. Ada beberapa negara itu udah masuk. Kalau nggak salah ada petarung MMA juga yang waktu itu saya lihat videonya dia yang orang kulit hitam atau yang dia silat gitu tuh. Silat, oh ya, dia ada kayak begini-gininya gitu tuh. Kenal nggak Mas itu Mas? Aku nggak tahu, cuman pernah nonton videonya. Iya. Dia pakai kaidah gitu kan, terus Iya. nendang teh botak ya. Iya botak atau siapa gitu pokoknya Iya. pernah ngelihat gitu atlet MMA menggunakan teknik silat Iya. gitu. Sebenarnya pada dasarnya untuk teknik striking, jadi pukul tendang itu sama sih. Bukan kadang, mungkin beda nama-namanya. Iya, iya, Jadi iya. tendangan lurus semua punya. Cuman nama-nama di setiap bela diri itu beda-beda biasanya. Oh. Sama kuda-kuda kali ya? Kuda-kuda sama Mas? Ya, kuda-kuda sama sih. Sama ya? Nah, aku mau nanya, Cuman Mas. ciri khasnya, kalau silat ada kaidah, Oh ini apa istilah? Kaidah? kaidah, Seninya. Kalau misalkan Muay Thai dengan kerasnya ya iya, gini, gini ya. kan, iya. Karate dengan gini gitu. Capoeira Ada dengan ciri khas. dengan Nah, ada kasar. ciri khas. Aku mau nanya, kenapa namanya kuda-kuda? Nah, ini. Jadi mikir gara-gara kamu ini. Iya, tuh. Iya ya. Iya ya. Aku juga Kenapa namanya baru tahu kuda-kuda? nih. Karena mungkin kuda tuh terkenal dengan pendiriannya yang kokoh. Nah kuda-kuda itu kan kita harus berdiri dengan kokoh. Tapi memang gerakan silat itu banyak kayak mengambil dari gerakan nama-nama hewan. Nama-nama hewan? Iya. Ternyata salah. Lanjut, Mas. Iya iya. Gerakan dari nama-nama hewan. Nama-nama hewan. Biasanya kayak gitu, hewan, tumbuhan. Akobra tadi, akobra. Akobra Tahu nggak tendangannya gimana itu? yang ke depan kan, yang mundur, yang maju, Tendangan lurus. lurus dengan dorongan. Iya, itu akobra. Ada juga akobra berbisa. Akobra berbisa, dorongan, nendang, nggak kena, ludahin. Gitu kan? Dia disebut kobra tuh karena bentuknya ngangkat, matok gitu. Jadi kayak kobra gitu. Oh, Jadi kalau tendangannya angkat lu baru tendangan pacul, gini. pacul Oh, dari atas ini. ke bawah. Iya, yang kena ini ke kepala tuh, yang pakai Ada ini. yang bilang cangkul. Jadi kan dari atas ke bawah. Ini karate kid. Karate kid. Karate Kid. Iya. Kan waktu itu dia begini. Oh, iniannya waktu Filmnya. di filmnya. Wah, Iya. Ada yang begini kan, tak gitu. Tendangan pacul atau cangkul banyak Cangkul. ya. Semua ada versi nama masing-masing. Biasanya di setiap perguruan, setiap bela diri ada nama masing-masing. Oh. Nah, tadi yang sebelumnya tadi kita obrol itu masalah kesaktian, ilmu Ini nih. sensitif nih. Ini. Kenapa? Yang mau tanyain? Sebenarnya ada nggak sih Mas di perguruan silat tuh ngajarin kesaktian juga? Aku nggak mau ikut kerana orang ya. Iya. Kalau di kita sendiri itu tidak ada dan tidak diperbolehkan adanya ilmu-ilmu itu. Kita diajari silat, latihan fisik, ya latihan teknik. Tapi sejauh ini aku belum menemukan di pertandingan atlet yang katanya ada ilmu kesaktian dan lain-lain. Kalau memang sakti bisa matahin, kok di pertandingan nggak muncul atau masuk ke MMA seperti itu. Oh, ya. Ini secara jawaban secara yang logis, logika yang aja logis ya, logikanya. Karena ya saya nggak tahu kalau di ranahnya perguruan masing-masing ya. Sejauh ini saya tidak menemukan. Belum hal menemukan itu. sampai saat ini ya. Ya, tapi kalau misalkan ada kesaktian di konten, kalau menurutku sih itu settingan. Kalau kesaktian yang dikontenin Di itu konten. udah Orang sakti nggak mungkin dia mau pamer-pamer. Oh, orang sakti. Lu sakti? Ya sebenarnya kalau ngomongin sakti, saya jujur ya nggak enak juga ini ya. Oh, sakti. Oh, sakti, abang sakti. Ya tapi gue nggak mau kalau gue kontenin ntar takutnya dibilang itu palsu. Gitu. Ini mah udah ini aja lah gitu. Semua bisa hebat di depan kamera.
Iya, betul. Makanya saya nggak mau lah ngaku-ngaku depan kamera, apalagi depan Mas Denny gitu kan. Iya, jadi apa namanya? Jadi ya udahlah gitu. Saya kesaktian saya tuh nggak usah diomongin deh. Bisa nahan hujan sih, Mas. Diomongin juga akhirnya. Tapi yang ada pawang hujan tuh mah. Hah? Pawang hujan. Kebetulan ya? Tinggal lihat BMKG, gampang sekarang nih. Besok hujan nggak ini? Tapi ini pernah kejadian Mas. Iya, kebetulan. Coba kebetulan aja. Gua aja nih ya, nih, Dav, nih ya. Gua kan bercandain gini ya, Mas. Nih aku tuh sering banget bercandain pawang hujan. Berapa kali kejadian bener, Mas. Sampai lama-lama aku mikir kayaknya aku beneran bisa deh. Oh iya ya? Iya, Mas. Ini Ini orang percaya. orang sih kayak Rispo tuh nggak tahu Rispo tuh percaya. Dia bilang Rispo mulai percaya karena Rispo ngomong udah bukan depan saya. Jadi kemarin nih Cerita ke orang lain. cerita ke orang lain. Acara GJLS. Jago nih, saksi gugun nih. Tiba-tiba itu tempat outdoor. Saat-saat sekarang bikin acara outdoor tuh ya risikonya tinggi lah. Karena lagi udah masuk musim penghujan kan. Bener aja Mas, awal tuh sempet udah gerimis kan. Gerimis sebelum acara tuh. Ngerokok, ngopi. Woi, doa-doa gitu. Doa. Iya, gaya-gaya gitu kan. Berhenti hujannya, gerimisnya tuh. Gerimisnya berhenti. Terus habis itu udah tuh, pas di dalam, di panggung. Lagi manggung, lagi podcast. Saya bilang, aduh, ini gara-gara saya lagi podcast nih, jadi nggak bisa nahan nih. Akhirnya selesai podcast, saya ngerokok, masih gerimis tuh, ngerokok. Jadi berhenti lagi Mas. Penonton jadi percaya Mas gara-gara itu. Nah saya kan jadi, enggak loh, ini kalian jangan percaya loh, ini saya bercanda loh ini loh. Nah itu kebetulan kan, itu kebetulan yang mungkin Mas Denny bilang itu. Tapi kalau di Pangkalan Bun Mas, Orang kayak gini ini gampang direkrut jadi tim dukun ini. Iya, Ini santapan ini. Santapan nih, lu mau jadi anak buah gua nggak? Ya, gimana? Jadi nanti kalau misalkan gua ada yang nantang, lu yang maju. enggak. Jadi kalau di Pangkalan Bun tuh ya memang sering ada pawang hujan gitu. Jadi kalau ada kegiatan ini sering terjadi kalau di Pangkalan Bun. Kan di sana hujan terus kan. Tropis iklimnya. Tropis. Ya sama, kan Kalimantan Indonesia itu. Pawang hujan ini bisa menangkal hujan atau bisa memindahkan hujan atau bisa manggil hujan. Mindahin. Mindahin. Iya. Manggil hujan nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Ya, jadi di sana kan banyak hutan hujan tuh. Jadi setiap ada acara gede gitu, Selalu nggak pernah ada hujan. selalu nggak pernah. Jadi di tempat itu doang yang terang banget. Sekelilingnya mendung hujan. Tapi ketika si acaranya selesai, langsung hujan lebat. Ya. Sering gitu. Itu mungkin ini kali ya, maksudnya ya mungkin bisa aja sekali ya Mas ya kayak gitu. Kalau menurutku kebetulan sih. Kebetulan ya bisa Kalau aja. menurutku ya, ini pendapat saya pribadi. Iya, mungkin ya. Soalnya kan nggak tahu ya kalau gua jangan digituin Mas, jangan digituin Dav. Soalnya gua jadi percaya diri nih takutnya nih. Jangan sebenarnya bener kali ya. Soalnya doanya kan beneran doa kalau itu. Betul. Doanya tuh ya doa normal kayak ya Al-Fatihah terus kayak memohon ya Allah mohon lancarkan acara ini gitu-gitu kan. Baginya memang bisa. Kayaknya. Tapi udahlah. Ada remote-nya nggak? Remote mah beda. Kalau remote mah server sebelah tuh biasanya tuh pakai remote. Apaan tuh? Iya. Tapi tadi sebelum bagian keluar dari tema hujan. Iya, Pas hujan. bagian keluar berhenti. Nah, yang kayak gini-gini nih. Yang bikin orang yang sebenarnya nggak sakti jadi ngerasa lebih sakti lagi. Anak buahnya kayak gini nih ya. Ya, Mas ini ya. Ini gampang direkrut ya. Gampang direkrut gitu. Kayak nih, nggak sengaja nih begini. Kok ada kelejeking? Ntar yang orang jagonya, ya itu memang saya panggil. Gitu-gitu kan. Nah, rata-rata mereka tuh pintar ngeles. Iya, pinter ngeles ya, jago Jadi ngeles. salah ada jawaban lain dia. Bahaya nih Mas Denny nih. Nah, tapi nih Mas, kalau kebal dengan pernapasan, itu ada kan? Kalau saya, pernapasannya itu ya buat kesehatan sih. Oh. Kalau kebal ya, kita tuh ditakdirin nggak kebal. Mungkin bukan kebal, Kebal gimana? bukan kebal bacok ya. Saya soalnya pernah ngelihat sendiri. Ini papa saya. Ya, siap. Papa saya nih, waktu itu, tapi nggak kebal beneran ya, bukan kebal sakti. Jadi waktu itu ada keponakannya datang ke rumah. Papa saya juga silat juga kan. Nah, dia itu minta Ayam hitam. bukan minta ayam hitam. Dia minta tolong diisi, dia bilang, isilah Om, saya ini di waktu itu kan dia di Bima, saya kan di Bima. Dia mau pulang ke Lombok. Di Lombok itu katanya ada orang-orang yang
nyariin dia gitu. Terus papa saya, wah udah gini aja. Sekarang nih kamu ikutin saya, pokoknya ada iniannya disuruh fokus. Dipukul sama papa saya, fokus, tahan napas, dipukul pakai bambu. Saya ngambilin bambunya itu mas. Dipukul pakai bambu, bambunya tuh hancur. Terus dia cuma bilang, gimana rasanya? Nggak apa-apa sih, nggak sakit. Dia bilang begitu mas. Gitu. Itu bisa nggak mas? Itu kalau saya percayanya itu pernapasan karena dia fokusin kayak kita nih, misalnya kayak kita kencengin banget gini kan bambu gitu. Kan memang mudah hancur bambu. Apalagi tahu cara megangnya. Oh, jadi sebenarnya dari yang megang ya? Ada tekniknya. Oh. Sekarang nih kadang banyak silat berkedok dukun. Ya seperti itu, tapi kalau dia bentuknya hiburan, apresiasi. Kalau dia sifatnya menjual jimat, isi dan lain-lain, saya nggak kurang. Kalau membeli sesuatu gitu tuh, kayak gitu-gitu tuh ya? Hah? Kalau misalkan kayak, nih beli ini nih. Kayak misalkan orang mau beli pelet, kenapa nggak dia melet artis aja gitu, suruh kerja? Iya. Kenapa jual ke orang? Iya, logikanya bisa, gitu bisa aja dapat kan? artis ya. Iya. Gitu. Berarti baginya nih Atau cewek yang kaya lah gitu. Gampang direkrut dukun. gampang direkrut dukun juga ya berarti ya saya ya? Tapi aku pernah mas. Ini memang dia ini benar-benar. oh bukan mas. Kenapa? Ini keluarga aku. Jadi waktu itu aku sakit gigi. Sakit yang kayak memang ada digigit ulat gitu. Wah pokoknya tuh seminggu aku sakit mas. Sampai akhirnya kasihan nenekku. Akhirnya diteleponin omku. Bukan om si Kai. Kai itu kakek. Dia tuh cuma bilang ini, gigi sebelah mana? Dihitung, ada hitungannya. 1, 2, 3. Gigi geraham paling belakang nomor sekian. Aku nggak tahu gigi. Oh iya, oke. Tunggu bentar. Tuh ditelepon, aku dengerin tuh. Jadi dia kayak maku gitu. Kayak jadi pak. Sekali. Gimana, masih sakit nggak? Masih, paku lagi. Pak. Masih sakit itu ada sampai 7 kalian mas. Sampai akhirnya hilang, benar-benar hilang. Sakit giginya? Dan sampai sekarang aku nggak pernah sakit gigi lagi. Tapi giginya pelan-pelan hancur sendiri. Giginya bolong ya dia? Bolong, aku apa enggak. kecabut? Hancur sendiri? Hancur sendiri. Oh, berarti Ropos. masih ada ini ya? Masih. Di dalam itu? Jadi kalau kata nenekku gini, itu yang dilakuin kakek itu merusak Oh, sebenarnya. menghancurkan gigi. kalau Tapi dari dibilang luar? Dari luar gitu. Bukan menghancurkan giginya, bukan. Jadi rasa sakit itu diambil gitu. Jadi tetap rusak. Gila, jago banget berarti. Nah gitu mas. Tapi ya enggak berarti kan kita sama-sama orang yang ini kita berdua nih kayak orang-orang yang kalau gampang ya. percaya hal kayak gitu nih. Kayak Mas Denny ini orang yang nggak percaya, masih agak susah nih kayak gini ya. Kalau menurutku itu sugesti sih. Tapi waktu itu nggak dikasih sugesti sama sekali mas. Ya kan kamu diajak ngobrol. Ngelihat. Diajak ngobrol di Iya. situ. Iya, bisa kan? Tapi kalau sugesti Ketika masa- sugesti itu kita percaya, biasanya jadi kekuatan gitu. Nah, iya. gitu bisa jadi. Kecuali dia nggak ngomong sama kamu. Tapi kan Mas Denny, bener kakek lu jago. kita berdua kakek lu jago. Kita berdua masih ngotot. Iya, apa, ya. tapi kalau Mas Denny bilang nggak percaya magic, Aku bilang Bukan nggak percaya magic. bukan Mas nggak Denny percaya. tuh masih belum menemukan sampai saat ini ya Mas ya mungkin belum ya? menemukan. Yang benar-benar Tapi- katanya ya, mental dan kalau yang mental mah iyalah Iya, itu mah. kalau itu Soalnya yang juga. di konten itu Kalau kan aku- yang kalau aku juga setuju. gitu. Ya, kalau ya tapi sebenarnya saya juga bisa sih Mas. Cuman nih. Lu nggak percaya lu Dav? Lu nggak percaya Dav? Tuh kan Mas. kekuatan orang dalam. Aduh jatuh beneran Mas. Aduh maaf. Ya yang kalau yang di konten-konten mungkin Iya. belum kena. Nah mungkin yang papa saya juga yang dilakuin itu mungkin sugesti supaya dia pede aja pulang. Betul. Karena waktu itu Dav dia tuh neken banget gitu. Ya udah gitu. Terus kayak papa saya sini ikut sini. Gitu terus kayak ini diomong-omongin, dikasih ini, dipukul pakai bambunya hancur. Kayaknya iya, kayaknya soalnya habis itu nggak ada cerita-cerita lagi. Iya. Mungkin dia kayak mana yang nyari gua. Jadi kan orang jadi takut juga kan maksudnya dia pulang dari kampung, datang jadi pede kan dia tadinya dia kabur gitu kan terus dia datang balik lagi pede, mungkin Nanti jadi sugesti. Suka di ngelesin gini, oknum guru ya. Nah, Misalkan dipukul, semuanya dipukul nih, Hmm. jeger, sakit sebenarnya. Kalau kamu sakit, biasanya itu nggak serius. Iya, Jadi iya, dia iya. ngerasa sakit nggak sakit. Gitu. Iya, iya, Jadi iya, iya. dia ngerasa diri Iya. dia itu padahal sudah ngomong nanti di belakang tuh sakit gitu. Iya. Aku juga ada. gitu Mas yang latihan itu yang pecahin batu. Aku pernah bang batu herbal 3 tuh pecahin pakai kepala tuh.
sakit sih. Sakit terus. Sakit. Gimana aku? Sakit nggak? Nggak mah. Nah, Oh, lu pura-pura Iya, bilang itu mungkin hampir sama kasusnya. sama Kayak yang itu ya, dipukul keponakan tadi. itu ya? Iya, mungkin. Yang dipukulin Mungkin iya. ya. Ya mungkin belum tahu sih, Tapi memang bisa hancur kalau bambu. iya mungkin memang Coba apa- linggis. Ya kalau linggis mah linggis kan lumayan Mas harganya. Mungkin Bapak saya makanya nggak suruh karena harganya mahal kali ya. Makanya kalau masih bentuknya yang memang masih bisa patah, bisa pecah, ya masih masuk akal sih kalau menurutku. Cuman kalau dipukulnya pakai linggis-linggisnya hancur, nah baru luar biasa sih. Ini saya bengkok gitu ya. Linggis kan nggak bisa patah nih, bengkok ya. Bengkok. Tapi kalau yang kayak kan ada tuh yang beneran matahin batu yang apa yang ya hebel banyak Hebel. gitu. Ada teknik. Itu tekniknya Itu ada. teknik? Aku, Oh. ya awalnya aku ini Mas pas Rijan aja pecahin bisa. kan. Bisa Bisa. Mau. Cari es batu. pakai es batu. Ini saya es yang besar. Es balok. Itu Nah. gimana teknik itu? Awalnya aku waktu itu ini, Bang. Aku kan latihan gitu, mecahin pakai kepala. Nah, bisa. Itu gimana? Tekniknya apa? Yakin aja. Pede. Yakin aja. Yakin terus jangan Iya, kalau yang udah tapi ya harus latihan juga. ya Oh. apa namanya? Harus dilosin. Oh, jangan ditahan-tahan Iya. takut-takut gitu langsung bak gitu langsung ya. Oh. Kalau kuncinya gini nih, benda itu semakin dia panjang, semakin mudah dipatahkan. Oh. Coba nih batu gini, patahin lah gitu. Iya susah ya, iya. Mas, Ini bisa nggak lu Dam? Pakai bala? sebenarnya bisa Mas. Oh, Cuman kan- tapi nggak enak ada Mas Denny Ada- juga. ada kamera. Dikontenin juga kan kamera. Nanti kan kalau berdarah nggak tayang. Iya. Jadi kalau buat dia atraksi menghibur nggak masalah. Ya. Kalau buat hiburan-hiburan Jangan ya. buat jimat-jimat dan lain-lain gitu kan. Tapi Mas Denny pernah benar-benar belum pernah ngelihat kayak yang di depan mata kepala sendiri ada orang kayak begitu terus Mas Denny kayak ini mah kayak gini gitu. Matahin gitu. Pernah, saya juga bisa masalahnya. Oh iya, apa Mas Denny bisa? Yang Bang Ian maunya apa dah? Yang mereka lakuin bisa. Yang mereka lakuin Iya. Kita bisa. tanpa saya belajar. Cuman ini kan nggak mau sombong. Oh iya. Karena menganalisis tadi mempelajari gini. Oh. Bang Ian pernah lihat nggak yang apa? Tabung gas yang ditendang. Oh iya tahu gua itu. Kalau yang enak tuh kalau benda yang tergantung ditendang malah lebih aman. Lebih aman kalau Karena benda bisa yang tergantung. ngikutin pas Ayo, dia begininya iya. ya. Nendangnya deng gitu. Tinggal cara pengenaan aja. Ini bisa nih ditendang. Ya Bang. Tapi cara ininya kita pengenaan kita bagian mana itu. Oh. Tapi pas Denny pernah berantem di jalanan atau ini nggak Mas? Kalau semenjak aku ikut silat belum pernah berantem, tapi pernah nendang apa rampok ya kalau Begal. motor itu. Oh begal. Ya, Jambret. Jambret Oh. ya, jambret orang cewek yang bawa motor sendirian, tempatnya sepi dan kebetulan di situ aku di depannya. Cewek ini teriak, jambret. Nah, aku nggak sengaja pas dia di samping aku, kakiku refleks langsung nendang. Oh. Sama-sama motor. Jadi aku nendang, dia jatuh, aku juga jatuh nih. Oh. Nah, pas dia jatuh, aku deketin dia kayak mau ngeluarin pisau gitu. Kita kan kalau lambat dikit ya bahaya kalau dia Iya, sudah iya, ngeluarin iya. pisau. Dia mau berdiri langsung tendang lagi. Oh. Ambil pisaunya rame baru masa itu. Oh, nah langsung itu masa. refleks sih kalau menurutku refleks yang bagus. Aku juga refleks sih Bang sebenarnya. Refleks apa? Nyolong. Oh lu yang jambret. Iya kali ya. Ini gara-gara itu. Oh astaga. Tapi biasanya orang yang Padahal dia yang nendang kok gue yang nangkep ya. ya malas Barusan. malas orang biasanya kalau sudah Kalau udah tahu berantem tuh lebih menghindari sih. orang yang silat ya justru menghindari ya Mas ya. Menghindari. Oh. Dan dia juga silat maupun bela diri lain ya. Kalau orang yang sudah bisa dikatakan apa ya, jago lah katakanlah ya. Dia tuh harus pintar menganalisis. Jadi ketika ada penjahat, bukan berarti kita orang bela diri harus melawan. Kita harus tahu situasinya. Maksudnya ketika kita ngelawan, kita ini membahayakan bagi kita atau menguntungkan nih. Kalau membahayakan ya pasrah aja dulu. Misalkan ditodong pun, ayo aku silat nih, ya bodoh langsung ditusuk. Dia pura-pura nggak tahu. Ambil di sini bang kalau mau bang. Dia alihkan baru. Oh, misalnya. jadi ada analisis Iya, analisisnya ada dulu ya? analisisnya. Jangan langsung
petantang petenteng. Itu kan bukan jago tapi bodoh. Oh jadi ya nggak sembarangan banget ya, maksudnya walaupun kita kan nggak tahu, yang ngerampok kita nggak taunya orang bela diri juga, itu yang bahaya. Makanya dia ini kecil nggak, kira-kira kalau kita pukul yang satunya gimana nih gitu. Tapi harus cepat itu menganalisisnya. Kalau di guru silat apa ini panggilannya? Pak. Setiap perguruan beda-beda biasanya. Kalau kan kayak ada suhu, ada kalau pencak silat kan Indonesia. Berarti jadi, Pak aja. Iya, ada yang K, ada yang Mas. Jadi panggilannya bahasanya bahasa Indonesia. Mas Denny. Kalau kayak di luar kan ada suhu, ada senpai, tergantung tempat dia berdirinya. Sepuh. Ajarin dong, Pu. Wiki di silala, Pu, sepuh. Mas Denny, aku mau belajar silat, Mas. Kira-kira bisa nggak, Mas? Kalau aku sekarang belajar silat, dalam keadaan badan seperti ini? Bisa. Oh ya. Jadi setidaknya kalau aku ngajar ya, kalau ngajar itu untuk melihat perbandingan itu bukan membandingkan kita dengan orang lain, tapi kita bandingin kita yang belum latihan dengan kita sudah latihan beberapa bulan ke depannya misalkan. Pasti akan ada perubahan, baik segi powernya, kekuatannya pasti ada perubahan. Jangan dibandingin dengan yang itu, ya bisa. Nggak bisa sama kita orang bandingin lain dengan ya? diri kita sendiri. Oh, perkembangan ya, berarti dilihatnya dari perkembangan. Progresnya, karena kan setiap orang kan punya basic dan kekuatan beda-beda. Mas Denny di mana sekarang domisili? Palembang. Oh, Palembang. Ya, kirain di Jakarta. Di Palembang. Berarti Kemarin ada perguruan di Palembang ya, Mas Denny ya sekarang ya? Banyak. Oh. Saya di Palembang pelatih IPSI juga. IPSI itu apa? Jadi kalau IPSI itu semua perguruan. Oh, bukan IPSI cuma itu induk organisasi dari silat. silat. Ikatan Pencak Silat Indonesia. Oh. Jadi kalau yang aku latih itu bukan cuma perguruan aku aja. Kalau di atletnya semua perguruan yang mau latihan bisa. Oh gitu. Tapi kalau untuk di organisasinya atau perguruannya ya tetap PSHT. Perguruannya PSHT. Ya, nggak bisa kita masuk ke ranah perguruan masing-masing. Tapi kalau dia sudah latihannya atlet, semua perguruan bisa. Berarti kalau dia kan udah atlet hitungannya, bisa? Bisa. Kan jadi pelatih dulu baru. Kalau dia atlet, walaupun pelatihnya beda perguruan nggak apa-apa. Tapi kalau yang pertandingannya antar perguruan harus perguruan yang sama. Kata dia tadi kan dia seleksinya PSHT dulu. Iya. Menang PSHT ini mewakili PSHT untuk tanding lawan perguruan lain. Menang lawan perguruan lain dia mewakili daerah setempat. Jadi bawa nama daerah. Berjenjang pertandingannya. Iya. Jadi kalau pertanyaan Mas Rigen tadi apakah pencak silat itu ada bonus? Ada. Tergantung daerahnya masing-masing dan bonusnya berbeda-beda. Iya, berarti ada yang nggak ada mungkin kan? Kayak Davi. Dan pertandingan itu yang ada bonus itu pertandingan yang multi event, yang resmi dari pemerintah itu ada. Loh, kalau kayak Popwil seharusnya ada, tapi kecil. Pelajar semakin tinggi semakin ini. Kayak Asian Games kemarin kan bonus itu besar, 1,5 miliar. Dari Mas Denny dapat berapa? Kalau aku udah pensiun, tapi istriku Mas Asian Games. Asian Games. Wih, keren. Istriku dia juara dunia 2 kali. Juara dunia 2 kali. Tahu nggak istrinya siapa? Siapa? Wewe Wita. Ya nggak tahu lah dia. Ada, lu pernah ngeliat ada. di TikTok Pernah lihat di cewek TikTok. yang rambut panjang, dia nendang kayak lawannya kayak cowok. Iya. Nah itu Nah, dia. itu istriku. Oh iya, pernah lewat di TikTok iya waktu. Oh Nah, itu. Nendang. ya Wah. mungkin dia nendang yang lawannya jatuh tuh yang kayak cowok lawannya. Iya, yang bondol. Ya, Buset. Malaysia. Berarti ini suami istri silat semua, Mas ya? Iya. Mohon maaf, Mas. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat, tidak diselesaikan dengan sambung kan? Dalam keluarga kan? Tidak diselesaikan dengan tangan kosong kalau berani gitu kan? Tapi kan? ya walaupun sekeras apapun tetap jiwanya cewek. Tetap Nangis, istri ya? Tetap cewek. Oh iya. Tapi pernah ini, kalau Mas. kekuatannya cowok. Kekuatan itu. Kalau berantem di ini Mas, di rumah pernah? Enggak lah, enggak pernah. Nggak, Oh, Mas. masa? Kalau Belum. mau sparring di latihan gitu kan. Oh, Kalau di kalau latihan- sparring di latihan baru lah sekalian lu. Ya. Dasar suami nggak tahu diri. Sekalian melampiaskan. Sekalian melampiaskan gitu kan. Kenapa sih kok kayaknya emosi banget? Ini semalam pulang malam nih. Jadi sekalian. Iya. Aduh, lu nggak pengen cari istri orang silat juga? Ah, enggak Mas. Stand up Udah aja, mau stand up nikah aja. Mas dia Mas. Oh iya? Iya. Cewek apa cowok gitu? Cewek, Mas. Cewek ya? Udah mau nikah kan? Udah mau nikah. Bulan apa? Habis puasa.
Habis puasa. Puasa kapan tuh? Puasa Senin Kamis apa puasa Ramadan? Senin Kamis juga ada puasa kan? Puasa Ramadan. habis Puasa Ramadan. Udah Iya. berapa tahun pacaran? 4 jalan 5. Widih. Dari sebelum suci dong. Sayang banget aku. Wih, jauh sebelum Berarti suci. sebelum kamu stand up? Sudah ya? Udah. Lagi stand up. Lagi stand up. Orang mana? Pekalongan. Orang Pekalongan. Berarti ketemu di Solo. Ketemunya di sana. Waktu kuliah. Widih, alhamdulillah. Enggak silat juga? Enggak. Dia enggak mau. Biasanya Jawa kan, kalau Jawa kan silat. Enggak? Enggak mau dia kesana. Dia enggak ikut silat, ayah aku dipukulin. Hah, lu dipukulin? Enggak ikut silat aja dipukulin terus ya? Iya, bukan ikut silat. Pukulinnya pas ketawa kali. Enggak. Iya, nah kalau misalkan istri jago silat, nah kan ya, cewek itu suka kayak kalau ketawa mukul-mukul gini kan. Nah, kalau misalkan jago silat pukulnya nggak begini kan, Mas? Nggak kayak Oh, ini mukul. Dia mukulnya di latihan aja, kalau di biasa. di rumah enggak ya, di rumah. Nonton Korea aja nangis ya. Oh iya, Cewek gitu. banget aslinya. Aslinya cewek Asli banget ya. cewek banget. Iya iya, buset, sangar banget ya. Berarti tuh kalau anak udah ada, Mas? Anak ada. Anak udah Masih dilatih. kecil tapi. Udah mulai diinin silat. Mukul aku pernah berdarah, aku dipukulin. Serius, Mas. Iya. Sampai sariawan aku dipukul anak gue. Berarti baru dia kali ya yang bisa melukai Mas Denny kali ya. Karena dari dalam perut dia sudah ngikutin ya latihan, gitu, pergi ke sana sini kan sampai dia keluar sudah terbiasa dengan orang rame. Oh, dari dalam perut aja udah berani nendang 2 kali juara dunia loh dia loh. Iya loh. Iya. Dari dalam perut loh itu Dia anak sampai loh. membuat pingsan juara Iya. dunia. Iya loh, udah sampai benar-benar mengeluarkan seluruh tenaga juara dunia loh. Iya. Luar biasa loh anaknya Mas Denny loh. Wih, sangar ya ternyata ya Mas Denny sama istrinya nih ya. Ya udah dah. Tapi gue jadi pengen belajar silat sih Mas. Saya tuh, papa saya tuh dari dulu pengen banget nyuruh saya silat dulu. Tapi dulu di kampung saya tuh saya nggak ketemu aksesnya. Masih di mana? belum di Bima dulu. Bima di mana? Di NTB. NTB banyak. Nggak tahu dulu saya nggak ketemu akses, nggak ada teman-teman juga. Mungkin tempat yang dekat Iya. sana nggak ada kali ya. Iya. Kayaknya dulu belum ada deh Mas. Dulu kayaknya belum ada silat-silat Bagian di gitu. kampung paling. Iya di Bima, enggak di iya, Bimanya di Bima. kota, tapi kota. belum ngelihat ada. Atlet NTB dari Bima tuh bagus-bagus itu. Nah, biasanya latihannya bukan di Bima kali Mas, di Lombok atau apa. Aku sih nggak tahu ya waktu aku Tapi tuh. Bima ada kok, Bima ada. Ada orang Bima. Atlet Bima ada. Oh. Namanya atau Iya, masuk Bima itu nama daerahnya bukan namanya. namanya Bima. Karena temanku ada di situ. Ada di Bima? Iya, jadi kan kita kan atlet berbagai provinsi kan kenal banyak. Ada Iya. semua ya. Nggak kumpul, ketemu ini enaknya gitu. Kalau atlet tuh. Oh iya 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 iya. Bagian latihan nama ini aja. Mas siapa? Mas Wardi. Mas Wardi siapa? Yang MMA. Pelatihnya Dodit. Iya, pelatihnya Mas Dodit. Oh, dia di mana? Di Jakarta. Jakarta dia. Di Jakarta ya. Bogor. Nah, di Bogor. Tangerang, di Tangerang Rudy Golden Boy. Ini dapil dia nih. Iya. Rudy Golden Boy. PSHT juga. PSHT Oh iya, dia PSHT juga. Dia tuh nanya saya, Bang Rudi. Udah aja. Dia ikut PSHT kan nanya-nanya saya dulu. tuh. Oh, dia tadinya sebelum Tadinya PSHT. belum. Makanya dia tertarik. Jadi pada saat dia tanding sama Mas Wardi, ya tribun itu penuh dengan orang PSHT. Oh. Jadi ya kompak banget lah. kompak ya anak-anak PSHT ya. Dan ngedon juga orang kalau digituin. Iya iya, maksudnya ya banyak supporter kayak laga tandang kan. Iya iya. Waktu itu aku nonton yang Mas Wardi. Mas Wardi itu yang mana sih? Ada Mas. Yang kaki PSHT becak juga. bukan? Dia juara Becak Lawu. Becak Lawu. Iya. Yang ngalahin Theodorus ya? Bukan beda lagi. Theodorus Ginting. Kalau yang Mas Wardi tuh yang becak Lawu ya? Becak Lawu. Iya 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 iya. Yang Pendek orangnya. kecil. Kalau yang gemes itu beda lagi bukan ya? Yang begini-begini yang suka joget-joget Itu Cok TikTok. Baba, Mas. Bukan. Yang berantem sama Theodorus Ginting terakhir tuh. Windri Patilima. Ah ya itu Windri. Nah kalau Mas Wardi itu beda lagi. Windri itu basicnya sebelum MMA silat juga dia. Silat juga. Silat juga. Tapi dia di porprov ya tingkat porprov sih. Karena semua orang itu punya spesialisasi masing-masing. Jadi ketika kita juara silat belum tentu kita bisa juara di MMA. Mereka juga ketika juara MMA belum tentu dia juara di silat kalau tanding. Iya ya, karena ada Ada aturan-aturan aturan masing-masing ya, aturannya beda-beda. MMA ke tinju belum tentu menang lawan orang tinju. Orang tinju belum tentu menang lawan MMA dengan aturannya. Iya iya Tapi iya. kalau di luar kita nggak tahu kan. Iya iya, kalau bisa di nyolok. Iya kan bisa ada tendang nyolok, kemaluan. ada inian yang nusuk ke ulu Iya. hati. Iya.
macem-macem kan. Ada yang narik amandel. Enggak, bedah itu dokter bedah kalau dokter bedah. Banyak ngomong kamu, saya tarik amandel, saya ngomong gitu. Beda-beda lah. Aduh, terima kasih banyak ini Mas Denny, tiba-tiba jadi bintang tamu dadakan juga ini di konten saya ini, di bagian ini. Sama Davi Sumbing juga, semoga lancar nikahannya nanti ya. Amin. Lu ada mau bikin lagu nggak buat istri lu nanti? Ada. Udah ada? Tapi belum selesai, Bang. Belum selesai? Iya. Karena kan biasanya aku komik, biasanya nulis sesuatu dari keresahan. Kalau Nah, ini aku Berarti kamu nih resah sama istri kamu, calon istri. Makanya belum ketemu katanya. Makanya belum selesai. Karena nggak resah. Berarti undang-undang. Mau gue bantuin nggak lirik potongan liriknya? Coba. Nih ya, aku nyanyiin sampai ini ya. Ya, ntar gue bantuin liriknya nih. Di hari itu kita bertemu, saling menyapa, berbagi cerita, makan cilok berdua di alun-alun kota, menikmati indahnya Surakarta. Wede. Masih tergambar jelas cerita tentang kita, kisah cinta yang lama, cerita cinta masa SMA. Baru sampai situ. Keren ya dia. Jago dia Mas Iya, bikin bener. lirik lagu ya. Mau gue bantuin, gue tambahin. Coba gitarnya. Masuk ya? Sebenarnya liriknya udah jadi, cuman nggak nyambung. Oh. Mau lanjutin yang tadi? Coba gue bantu tambah lirik aja ini mah. Kuncinya apa? Malam ini, yang tadi kayak tadi. Ini sudah waktunya, waktu yang ku tunggu-tunggu sejak lama. Aku akan jebolin. Aku menikah. Aku sudah serius Kenapa? Lu pada jebolin apa? Enggak, Mas. Langsung berhenti. Oh kan baru jebolin doang. Sudah kagum, Bang. Ternyata stand up nih punya skill musisi semua. Iya, punya Mas. Cuman ya kalau aku begitu Mas liriknya Mas. Aku pasti akan digituin ya. Akan aku Ujung-ujungnya stand jebolin. Dari lama aku udah nggak sabar gitu. Malam minggu ngeliatin kamu, liatin doang. Nyanyiin depan keluarganya. Dan akhirnya jebol Juga buang dalam yang aku cinta. Jadi dibuatin benar itu oleh dia. Enggak, itu Tapi itu pasti akan jadi pernikahan paling pecah itu. Pecah keluarganya semua. Astaga. buat Mas Davi, adakah lagu buat Bisa calon trending istri? satu ya. Trending satu itu pasti itu. Buat Bang Davi ada nggak nih? Kan Bang Davi ini terkenal musisi yang ini. Kalau Ada gitu. Malam ini kamu jebol juga. Astaga. Aduh, terima kasih sekali lagi ya Mas Denny, Davi juga pokoknya lancarkan semuanya. Terima kasih banyak udah berkunjung ke rumah saya di sini ke Balai Rigen. Sampai ketemu lagi juga buat Lengadoh di Bagen Balai Rigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.